Ya, jadi Pak Jayadi, menurut Anda kasus Exampesus Febri Adriansah lah yang menimbulkan rumor pergantian Kapolri sehingga menjadi bola liar di masyarakat? Ya, yang menimbulkan pertanyaan soal atau rumor ya pergantian Kapolri itu ada dua hal. Satu, faktor-faktor struktural. Nah, yang saya sebut yang pertama tadi dua, itu ada faktor struktural. Masa jabatannya yang dianggap sudah lama. Yang kedua, ini bukan tidak ditunjuk oleh Presiden Prabowo. Itu dua masalah itu akan selalu menjadi alasan orang untuk bertanya atau menimbulkan isu soal pergantian Kapolri. Yang kedua, peristiwa-peristiwa seperti yang kita sebut itu. Seperti kata Bang Ray kan, peristiwa Agustus. Ternyata peristiwa Agustus tidak dijawab dengan pergantian Kapolri kan, dijawab dengan Komite Reformasi kan, Reformasi Polri. Yang nasibnya kata Bang Ray entah kemana kan gitu. Itu yang kedua. Lalu sekarang apa namanya? Ya itu tadi isu FA termasuk gitu. Termasuk. Jadi setiap kali jadi ada dasar fundamentalnya tuh dua soal tadi. Kemudian ada peristiwa-peristiwa yang muncul kan, timbul tenggelam yang selalu akan menjadi dasar untuk menimbulkan bola liar ini soal pergantian Kapolri kan gitu. Nah, yang berikutnya adalah momentum. Sekarang kan momentum mau menjelang 2 tahun pemerintahan. Sementara kan menurut sejumlah hasil survei approval rating presiden kan sedang turun, ekonomi tidak baik. Jadi ada alasan untuk melakukan evaluasi menyeluruh dari tim dan alat kerja presiden itu termasuk Kapolri kan gitu. Nah, dengan adanya dua faktor dasar atau faktor struktural, peristiwa-peristiwa seperti peristiwa FA, lalu kemudian momentum menjelang 2 tahun pemerintahan, maka ketika dimunculkan isu pergantian Kapolri itu menjadi sesuatu yang masuk akal gitu. 2 tahun itu kelamaan atau nggak menurut Anda? Untuk konsolidasi politik? Kan setelah ini akan ada pemilu 2029 kan? Iya. Ya, jadi kita tanya Pak Susno nih, kan nggak cukup waktunya kalau cuma 1,5 gitu kan? Karena kan pemilu itu perlu waktu yang cukup untuk mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk tugas-tugas polisi. Oke, baik. Saya ke Bang Ray. Bang Ray, tidak digantinya Pak Sigit, apakah menurut Anda karena Pak Prabowo segan terhadap Jokowi, karena Jokowi yang milih Sigit dulu, atau mungkin dipertahankan karena seperti yang tadi disampaikan bahwa memang berprestasi? Iya, kalau prestasinya hal yang berhubungan dengan yang disebutkan oleh Julius itu sih oke gitu. Ini kan persoalannya prestasinya kok gak ada hubungannya dengan tugas kepolisian. Itu justru yang membuat saya mengatakan harus diganti. Karena beliau itu dianggap berprestasi pada pekerjaan yang sebetulnya nggak menjadi kewajiban dia. Gitu. Jadi Pak Prabowo nggak ganti karena segan ke Pak Jokowi atau apa? Mungkin ada faktor itu. Dan kenapa juga Pak Sigit bertahan gitu. Jangan disebut bahwa Pak Sigit itu nggak pernah berpikir untuk tidak mundur loh ya. 26 September 2025 beliau udah mengatakan, saya bertanya kepada bawahan-bawahan lah ya. Kolega istilah beliau itu anggota Polri yang lain, pejabat utama dan anggota Polri yang lain. Tapi umumnya keberatan. Ya dengan sendirinya keberatan. Ketua minta apakah saya akan berhenti atau tidak, mundur atau tidak bertahan ke bawahan. Ya semua bahan mengatakan jangan Pak gitu loh. Tapi kalau beliau mengatakan saya sudah meminta izin kepada masyarakat. Apakah saya mundur atau tidak. Saya yakin beliau akan mendapat jawabannya mundur Pak Sigit gitu loh kira-kira itu. Ini ditanya bawahan. Dan oleh karena itulah beliau mengatakan saya nggak mundur. Karena bawahan mengatakan saya jangan mundur dulu. Kan itu alasan apa gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini bagi saya juga nih kasus soal FA. Yang tiba-tiba kasus ini entah itu namanya dilimpahkan atau diberikan atau apalah namanya ke kejaksaan. Justru itu harus dipertanyakan oleh Kompolnas. Hei Kapolri, berdasar apa Anda melimpahkan ya, kalau kita sebut pelimpahan atau apa namanya lah ya. Kasus itu diserahkan kepada kejaksaan. Kenapa Anda tidak lanjutkan? Paling mungkin kasus ini Anda serahkan kepada KPK. Oleh karena itulah minggu kemarin kita berdebat. Saya mempertanyakan, kenapa polisi kalau merasa bahwa kasus ini rentan, ada hubungan yang tidak bagus antara kejaksaan dengan kepolisian, enggak menyerahkan kasus ini kepada KPK. Sebab dengan pelimpahan kasus ini kepada kejaksaan, ya otomatis ada persoalan yang disebut tadi, ketegangan. Yang kedua, kemudian sekarang orang mulai tidak percaya apakah kasus FA ini akan ditangani dengan baik atau tidak. Karena yang menangani orang kejaksaan sendiri.
gitu. Nah inilah mestinya yang dipertanyakan oleh Kompolnas. Tapi karena Kompolnas nggak bertanya, Komisi 3 tidak bertanya, kitalah setidaknya di dalam forum Bolaria ini yang mempertanyakan mengapa Kapolri menyerahkan kasus itu kepada kejaksaan dan bukankah karena itu mestinya Presiden mengatakan mengganti Kapolri. Oke, baik. Pak Rianto, salah satu hal yang membuat Presiden belum juga mengganti Pak Sigit tadi disampaikan bahwa ada faktor segan kepada Pak Jokowi. Ada lihat itu? Saya tidak bisa menjawab itu. Itu kan masalah politik ya. Saya bukan orang politik. Saya hanya melihat kenyataan apa yang saya lihat sehari-hari gitu. Jadi seperti tadi saya mengatakan bahwa Pak Presiden itu tidak akan mengganti Pak Sigit karena menurut hemat saya di mata Pak Presiden itu Pak Sigit itu yang paling berhasil sama memimpin kepolisian. Kalau kata Bang Rey tadi prestasinya tidak berkaitan dengan tugas kepolisian. Itu kan penilaiannya bukan Presiden. Iya. Nah, itu kan bukan Presiden, ini Presiden yang menilai. Setidaknya Presiden menyampaikan kepada kita mengatakan bahwa Pak Sigit akan diberi penghormatan karena berhasil nanam jagung. Bukan karena berhasil nangkap begal. Bukan karena berhasil nangkap koruptor. Bukan karena berhasil untuk melakukan penegakan keamanan. Kalau menangkap itu disampaikan tersangka oleh korupsi Presiden. berhasil dia. Itu korupsi besar tuh. Ya. FA itu korupsi besar, bro. Iya, sebelumnya Presiden menyatakan akan memberi, sebelum kasus EPA ini, akan memberi penghargaan kepada Pak Sigit, ya kan, karena berhasil nanam jagung. Bukan berhasil seperti yang disebutkan oleh Bu karena dia Julius. punya program. Itu menegakkan apa tadi? Pasal Dia punya 30 program. ayat 30. Dia Itu punya program ya. Jadi kalau dibantu dia senang-senang saja, kok orang lain repot. Itu yang mestinya harus kita itu cegah Pak istilahnya begini Sugeng. saya menerangkan ya. Harus mengingatkan kepada Presiden Keberhasilan. agar institusi polisi ini jangan ditarik-tarik kepada pekerjaan yang tidak Oke, kewenangannya. coba Pak Rianto silakan. Anda tadi mau merespon, silakan. Istilah itu tadi kan menyalahkan Presiden. Kapolri itu ya yang belakangan ini penonjolannya adalah dia tidak hanya fokus kepada peningkatan tugas pokok polisi, tetapi juga menyukseskan program pemerintah. Kenapa begitu? Karena polisi itu seperti tadi Pak Sugeng, dia adalah membantu Presiden. Presiden maunya apa, itulah yang paling dikerjakan dia. Otomatis dia walaupun itu bukan tugas pokoknya ya, tapi sepanjang tugas pokok yang lain masih bisa berjalan normal dan itu bisa bagus, ya pasti dinilai bagus dong. Ya. Boleh serta sedikit? Itu Pak, memang kok saya hanya mengatakan begitu ya. Ini yang menilai itu Presiden. Oke. Jangan nyalahkan Presiden, nyalahkan Kapolri, disalahkan kenapa kok mau ikut MBG dan sebagainya itu. Nah perintahnya Presiden kayak gitu kok. Bosnya beliau kan nomor 1 kan di atas. Itu ya. Terjemahan daripada polisi. Saya ada melihat salah dari satu ya, Satya Prabu, setia kepada pimpinannya kan gitu kan. Pimpinan yang sah, mana? Itu yang diturutin. Itu salah satu ciri daripada polisi. Gitu. Baik, silakan Ya. Pak Jona. saya masih melihat dalam rangka konstitusi ya. Oke. Ada kaitan dengan Bang Rey tadi. Dibaca tadi pasal 30 ayat 4. Alat negara bidang Kamtipmas, pelayanan, perlindungan, pengayoman masyarakat. Saya menafsirkan agak luas. Program Presiden nanam jagung, misalnya. Memang dipercaya kepada polisi dalam rangka apa? Pelayanan masyarakat. Ini tafsir saya ya. Oke. Tidak salah itu. Tidak salah. Tidak salah. Jadi tidak hanya penegakan hukum. Di situ ada 4 hal di dalam pasal 30 ayat 4 diturunkan dalam undang-undang. Saya pikir itu keliru. Itu keliru kalau menafsirkan pelayanan masyarakat. Silakan keliru, tapi menurut saya kan Anda yang Karena penerjemahan pelayanan masyarakat itu ada di Undang-Undang Polri. Iya. Yanmas itu isinya tentang apa sih? Tentang administrasi kependudukan, SKCK dan lain, lalu lintas dan segala macam. Saya pikir itu keliru. Saya harus tegaskan. Nah, begini program-program begini, pemerintah itu, sebentar. Bang, itu anggap Keliru itu dalam konteks Bang Julius mengatakan begitu. Dalam makro dalam esensi saya yang bilang, Bang. konstitusi ya. Definisi pelayanan masyarakat itu ada Ya di silakan dalam undang, tapi Polri. sebagai akademisi saya berhak untuk menafsirkan secara ontologis, Nah, itu yang saya sebut salah. epistemologis dan Itu yang saya sebut aksiologis. salah dan itu tidak Ya. boleh dilanjutkan, Pak. Hah? Kalau undang-undang Polri itu harus dianggap sebagai kitab sucinya Polri, kecuali kita ubah definisi pelayanan masyarakat itu. Tadi saya sudah Silakan. bilang, apa sih yang diharapkan masyarakat
pelayanan masyarakat bukan nanam jagung, bukan MBG, tapi yang diharapkan masyarakat itu pelayanan masyarakat seperti apa? Lalu lintas semua digitalisasi, kita udah lihat CCTV dan segala macam, lalu sistem SKCK dan segala macamnya. Nah ini yang harusnya dikedepankan menjadi penilaian bagi presiden, mengurangi human error, digital system dan segala macamnya. Improvement yang dicari gitu loh, bahwa tadi betul mendukung program pemerintah pasti presiden senang, tapi itu nilai bonus. Jangan jadikan itu indikator utama karena itu bukan mandat konstitusi dan bukan mandat undang-undang. Nah kalau saya mau bilang begini, Mas Sister, kita keluar deh dari soal apa sih marwah Polri ini institusional. Jadi bukan marwah Polri ini bukan di tangan Listio Sigit Prabowo. Dari tadi kita berdebatkan namanya itu. Jangan-jangan besok beliau ngajuin penetapan pengadilan, saya ganti nama deh jadi Rai Rangkuti, gitu kan? Jadi itu gini ya, nggak ada masalah. Nah, Mbak. jadi saya mau bilang gini Bang, sebentar Bang Juanda. Ya. Saya mau katakan bahwa sekarang yang dibutuhkan institusi Polri apa? Yang dibutuhkan masyarakat apa? Kalau butuh regenerasi segala macam, indikatornya apa? Kalau kinerjanya belum bagus, aspirasinya apa? Saya pikir di bawah salah satu yang saya soroti waktu perpanjangan masa usia RUU Polri adalah talent pool. Kita nggak punya Bang Juanda itu. Talent pool siapa, prestasi apa, ditempatkan di mana, naik bintang 1, bintang 2 dan segala macam. Itu PR utama bicara regenerasi. Apakah itu terjawab kalau Kapolrinya diganti Rai Rangkuti? Nggak akan terjawab karena sistemnya belum terbangun. Jadi makanya saya katakan jangan pernah perdebatkan institusi dengan perspektif by person. Tapi perspektifnya by system. Sistem apa yang mau kita bangun? Kalau ini banyak kesalahan, saya setuju dengan Bang Ray. Jangan memaknai ketertiban umum, keamanan nasional dengan menangkap 4.000 aktivis. Itu salah, itu pelanggaran, itu harus dievaluasi. Tapi tangkap teroris, kan gitu ya. Tangkap yang punya hampir 1.000 pucuk senjata, tangkap juga, ya kalau mau pakai istilah oknum silakanlah, anggota TNI atau anggota BAIS yang merusuh di Agustus kemarin dan akan merusuh lagi dalam waktu dekat. Nah ini yang diharapkan masyarakat, sampaikan kepada masyarakat, jadi kita siap-siap gitu loh. Tahun 40-an aja kita bisa siap-siap Bang Ray ya melawan Belanda ya. Masa tahun ini kita nggak bisa mempersiapkan diri bersama Polri untuk menjaga Lawan keamanan? siapa? Kan Lawan siapa? Ya kita tahu Agustus lawan siapa Bang. Saya di lapangan hujan-hujanan dan melihat semua anggota-anggota itu begitu terlatih untuk merusuh. Apakah itu diperdebatkan sekarang? Enggak Bang Ray. Apakah itu diperdebatkan kebutuhan masyarakat? Enggak juga. Ingat Lombok udah panas. Jangan sampai dia datang ke ibu kota ke Jakarta karena Jakarta ini adalah ring satu kekuasaan negara yang jadi simbol kedaulatan. Bisakah Polri Iya. begitu? Dijawab nanti Pak Juanda. Dijawab nanti. Kami silakan pada saudara tetap di Bola Liar. Iklan dulu. Spekulasi Kapolri